sudah siap untuk jatuh cinta lagi, sudah siap untuk menerima orang baru di hidupnya, dan bisa saja mungkin itu kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama aku Weni, dan seperti yang sudah bisa kalian lihat di judulnya, kita akan lihat sekarang jodohmu lagi mikirin apa saat ini. Jadi kalau kamu sudah sering memikirkan tentang jodoh kamu, entah kamu sudah bertemu dengan dia atau belum, kita akan lihat di sini ya. Saat ini kita intip, dia lagi mikirin apa sih? Ada Five of Cups. Di sini kemungkinannya ya, si calon jodoh kamu ini sedang menyesali sesuatu. Dan ini bisa dalam bentuk apapun. Entah mungkin dia menyesali kisah cintanya yang baru putus, menyesali sebuah keputusan yang salah, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan finansial atau mengenai keluarga, apapun bisa. Aku lihat di sini kemungkinan besarnya pikiran dia sedang berkutat di hal-hal ini ya. Five of Cups. Lalu apa lagi? Ada The Fool. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi setelah rasa penyesalannya ini mengenai apapun itu, aku lihat di sini dia sedang berusaha membangkitkan dirinya untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Walaupun mungkin di sini dia masih ragu ya, karena The Fool ini adalah orang yang polos, yang lugu. Dia tetap berani untuk segera keluar dari rasa bersalah dan penyesalan ini, karena dia merasa bahwa nggak enak banget menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Yuk aku harus melangkah lebih berani lagi, lebih bersemangat lagi, karena untuk memulai sesuatu yang baru tuh harus ada langkah-langkahnya kan. Maka di sini dia selangkah demi selangkah mulai melakukan pergerakan untuk move on, untuk bergerak lagi, untuk bahagia lagi. Kayak gitu ya. Apakah kamu mulai terkoneksi dengan pemikiran dia, atau kamu mungkin sudah bisa menebak-nebak dia ini siapa? Bisa kamu tulis ya di kolom komentar. Ada kartu kekuatan di sini. Jadi memang sekarang sih kalau aku lihat, dia yang tadinya menyesal dengan apapun yang terjadi, yang baru saja terjadi di hidupnya dalam hal apapun ya, dan dia berusaha bangkit. Aku lihat di sini energinya saat ini lebih kepada keberanian. Jadi dari yang langkah demi langkah kecil untuk menata lagi hidupnya yang lagi nggak baik-baik saja, aku lihat di sini dia menemukan keberanian yang luar biasa. Dia lagi on fire atau lagi sangat-sangat berenergi, sangat membara keinginannya untuk meraih sesuatu lagi. Sesuatu yang mungkin dia sesali, yang dia rasa salah mengambil keputusan, tapi sekarang dia sudah berani lagi untuk berjuang, melakukan sebuah aksi gitu, menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu, memulai sesuatu. Karena keberanian di sini menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan segala healingnya dia, atau di sini proses menyembuhkan luka-luka di hatinya, di pikirannya, di mentalnya, seperti itu. Dan kita akan lihat ada apa lagi. Dan Knight of Cups. Dia siap untuk menjadi orang yang bisa memberikan kasih sayang lagi. Jadi di sini sangat mungkin sih ya, karena keluarnya cup di sini, mayoritas dari teman-teman di sini jodohnya lagi berusaha move on dari pasangan lamanya atau trauma apapun itu mengenai cinta, dan dia sudah siap lagi untuk menjadi sosok yang penuh kasih sayang, udah siap untuk membagi lagi rasa cintanya dia ke orang baru. Dia sudah nggak mau mengingat-ingat yang lama, ya sudah ke move on. Sekarang waktunya melihat ke arah yang sekarang, ke masa depan kayak gitu. Jadi walaupun sebelumnya terasa sangat menyakitkan bagi dia, tapi setelah dia melalui segala fase, waktu, dan proses ini semua, dia udah siap lagi sih di sini untuk menjadi seorang prajurit atau manusia yang sudah siap untuk jatuh cinta lagi, sudah siap untuk menerima orang baru di hidupnya, dan bisa saja mungkin itu kamu kayak gitu. Dan kita lihat apa lagi, ada di Empress mengenai abundance ya, mengenai kemakmuran, berkah, kejayaan. Dan di sini kalau yang bisa kulihat bahwa selain memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang, aku lihat calon jodohmu ini juga sedang sibuk, sedang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa mengenai keuangan, keamanan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di sini dia sudah kuliah, dia sedang sangat fokus juga dengan kuliahnya. Jadi selain hal-hal yang berhubungan dengan mengobati sakit hati dan memulai sebuah
kisah cinta yang baru, dia juga sedang fokus untuk kuliahnya, karena dia berpikir bahwa dengan kuliah itu menjadi salah satu langkah untuk bisa mendapatkan kedepannya nanti finansial yang juga lebih stabil, yang membuat dia merasa aman dan nyaman dengan finansial yang dia hasilkan itu. Seperti itu sih. Jadi pikirannya cukup seimbang ya, antara move on, cinta, dan juga realita dunia mengenai finansial, pendidikan, dan kestabilan hidup di sini. Aku lihat sih dalam waktu yang dekat ini dia akan nyaman lagi dengan hidupnya, sudah berbahagia lagi, sudah melupakan yang lama, kayak gitu yang bisa aku lihat sekarang. Dan apalagi ada Seven of Wands di sini, lagi defensif ya, atau sedang nggak mau diganggu. Jadi ya sangat mungkin di sini karena dianya The Hermit pula, jadi emang lagi di mode nggak pingin diganggu. Jadi meskipun di sini aku kan tadi bilang kalau dia udah siap untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang yang baru, tapi untuk saat ini sepertinya di waktu yang dekat ini masih bentar deh, aku sendiri dulu gitu. Aku ingin meyakinkan perasaanku kalau aku udah bener-bener 100% move on, dan aku belum mau diganggu-ganggu dulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cinta sih di sini. Jadi dia ingin memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja dulu, dia akan stabil lagi di kuliah atau pekerjaannya. Setelah itu baru dia akan bergerak lagi di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kayak gitu. Dan di sini The Hermit juga bisa menandakan bahwa dia butuh waktu juga untuk jatuh cinta lagi, gitu loh. Jadi hatinya sih sudah terobati, sudah lebih baik lah dibanding beberapa waktu yang lalu. Tetapi untuk saat ini dia masih ingin menyendiri, nggak mau dijodoh-jodohin, nggak mau dikenal-kenalin dulu, pingin mengerti dirinya sendiri dulu. Kedepannya pingin mengerti tujuan mengenai hubungan cintanya ini akan dibawa kemana. Dia ingin belajar dulu dari kesalahan yang lalu, sesuatu yang sering dia tangisi kemarin ini, yang dia sangat sesali ini, dia ingin belajar dulu dari situ. Makanya di sini kalau sekarang sih dia lagi sebel sama orang-orang yang akan menjodoh-jodohkan dia, terutama nanti kalau misalnya lebaran lagi kumpul keluarga atau mungkin reuni bareng teman-teman sekolah dulu, dia bakal sebel banget kalau ditanya-tanya atau didorong-dorong untuk dijodoh-jodohkan dengan seseorang, kayak gitu sih di sini. Lucu ya calon jodoh kamu ini. So ya, itu sih pikiran dia sekarang. Jadi sangat mungkin juga ada rasa ketakutan atau mungkin cemas ya, nanti sebentar lagi ada lebaran, libur panjang, bakal ketemu banyak orang. Gak mau aku dijodoh-jodohin atau ditanya-tanya, dikejar-kejar mengenai nikah, mengenai bawa mantu dan sebagainya. Kayak gitu sih di sini. Ada The Chariot di sini. Ini sih ketika dia bertemu dengan kartu Strength ya, ini emang dia lagi menguatkan hati supaya nggak boleh ngambek atau nggak boleh marah kalau ditanyain mengenai jodoh, mengenai calon istri atau suami. Harus tetap tegar, bisa tegar gitu nanti pas lebaran atau pas reuni, kayak gitulah. Tapi di sini sih dia tetap woles sih, walaupun mungkin sebel, tapi dia tetap hahaha aja kalau misalnya ada yang nanya mengenai cinta dan begitu, karena bagi dia di sini cinta itu penting, tapi juga penting memastikan bahwa calon istri atau suaminya nanti dalam kondisi yang nyaman, aman, tentram, dan dia udah move on 100% ketika bersama nanti. Jadi dia nggak mau memulai sebuah hubungan ketika hatinya dia ini masih terpaku kepada yang lama gitu loh. Makanya di sini dia ingin memastikan dulu, aku udah bener-bener move on, sehingga dia nggak akan membanding-bandingkan kamu dengan yang masa lalu ini gitu loh. Memulai sesuatu yang benar-benar baru tanpa harus mengait-ngaitkan kehadiranmu dengan kehadiran yang lama, kayak gitu loh. Dan ketika nanti kamu bersama dengan dia sudah nyaman karena sudah siap secara keuangan, pendidikan, sudah stabil hidupnya, hatinya, pikirannya, kayak gitu. Begitu sih yang kulihat di sini mengenai jodohmu ini. Ada justice, iya dia ingin keseimbangan di sini. Saat ini yang dia pikirkan adalah keseimbangan antara realita dan ekspektasinya mengenai pernikahan ke depannya. Makanya di situ dia merasa bahwa nggak adil kalau misalnya sekarang dia memaksakan diri untuk menjadi seorang pecinta atau memulai untuk hubungan yang baru, tetapi hatinya belum siap sebetulnya. Makanya dia butuh istirahat dulu,
nolak-nolak dulu kalau ada yang datang atau ada yang jodoh-jodohin dia, karena dia ingin bener-bener hatinya ini siap untuk memulai sesuatu yang baru tanpa mengait-ngaitkan dengan yang lama gitu loh. Jadi dia nggak mau pasangan barunya nanti atau kamu nanti kasihan kalau misalnya terus dibanding-bandingkan dengan yang lama, karena aku lihat sih hatinya masih tertambat pada yang lama ya sekarang. Tapi sih dengan berjalannya waktu dia akan melupakan itu semua, move on, dan siap untuk sesuatu yang baru ini. Di Empress bottom deck itu kan Wheel of Fortune. Jadi kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kalaupun sekarang energi dia masih di bawah menuju atas, nah dia akan berputar lagi, berada di atas lagi, bahagia lagi, seperti itu. Mendapatkan hasil dari proses healingnya dia yang cukup panjang dan berliku ini. Kayak gitu sih di sini. Dan ya aku lihat sih di sini pertemuan antara kamu dan dia nanti, dia sudah benar-benar terbebas dari segala yang dia tangisi saat ini, yang masih sering dia pikirkan saat ini, yang membuat hatinya gundah gulana saat ini. Aku lihat sih nanti ketika dia bertemu dengan kamu sih dia sudah di titik yang sukses, ya sukses secara finansial bisa diaminin, sukses secara perkuliahan, pendidikannya dia, dan juga mengenai abundance sama ya seperti di Empress, mengenai berkah yang banyak, keberuntungan seperti itu. Dan dia sudah mengerti tujuan dia ini ketika serius menjalin hubungan cinta, tujuannya mau kemana. Jadi udah nggak yang main-main lagi gitu loh, udah mikirin ketika aku bersama dengan dia nggak hanya mengenai aku dan dia, tapi juga keluargaku, keluarga dia, masa depan kami berdua, seperti itu. Jadi calon jodohmu ini cukup realistis, bahkan sangat realistis mengenai hidup, dan itu bagus ya, karena cinta aja nggak cukup, say. Cinta nggak bisa buat bayar skincare, buat bayar internet bulanan dan sebagainya. Jadi berbahagialah kamu kalau sekarang dia berusaha untuk move on, healing, dan mempersiapkan segala kenyamanan materi, kenyamanan hati dan sebagainya sebelum dia bertemu dengan kamu nanti. Dan aku akan lihat di sini oracle-nya punya apa atau punya pesan apa. Oke, kalau di sini sih dia emang lagi mode lagi pingin istirahat dulu. Ada angka 22 di sana, master number, which is good. Jadi memang dia sedang ditempa atau diajari oleh semesta, oleh malaikat penjaganya untuk it's okay, semuanya baik-baik aja walaupun sekarang kamu merasa terluka. Ini dia ya, ini dia bukan kamu. Walaupun sekarang kamu terluka, kecewa dengan semua yang terjadi dalam hal apapun itu, it's okay, aku akan selalu menjaga kamu dan kamu akan baik-baik saja ke depannya. Jadi sekarang sih aku lihat dia lagi butuh dukungan untuk dipuk-puk, buat disemangati lagi oleh support sistemnya dia. Dan aku lihat sih di sini dia punya support system yang bagus ya, dari keluarganya dia, pertemanan dia. Jadi walaupun dia sedang sangat terluka hatinya, sedang kecewa, tapi dia aman dalam perlindungan support sistemnya itu. Teman-temannya terutama ya di sini, teman-temannya dia baik di sini, yang selalu mendukung dia, sehingga walaupun sakit dia tetap bisa tidur nyenyak lah untuk menghadapi hari-harinya yang sibuk ini. Seperti itu teman-teman. Dan ada apa lagi? Ada miracles and blessing. Ada banyak ini ya, ada banyak blessing atau berkah di sini. 1, 2, 3 blessing semua. Jadi di sini emang segala sesuatu itu adalah hadiah. Jadi memang calon jodohmu ini sekarang memang sedang ditempa, dan pada akhirnya segala perjalanan dia yang cukup berliku dan menyakitkan ini akan mendapatkan sebuah berkah, hadiah yang luar biasa ya. Wheel of Fortune ketika bertemu dengan kamu nanti kayak gitu. Dia seperti sedang menanam bibitnya, dan ketika bertemu dengan kamu nanti dia siap untuk mengambil buah manis dari bibit yang dia tanam sekarang. Segala kebaikannya, kesabarannya, dan mungkin juga air mata dia setelah menjalani segala proses perjalanan yang cukup panjang ini ya, kayak gitu. Bagus sih. Dan karena sekarang bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi ya proses, maksudnya di sini waktu yang tepat juga buat healing mengenai dirinya, mengenai lingkungan sekitarnya, impian-impiannya. Choose love. Jadi memang ya dia akan memilih cinta di sini. Dalam artian gini, ketika dapat masalah, dia sangat mungkin di sini menyendiri, ingin tenang dulu karena ada the hermit tadi ya. Tapi pada akhirnya dia akan percaya lagi dengan cinta. Jadi kalaupun sekarang
yang dipikirkan dia adalah kecewa mengenai cinta, tapi pada akhirnya dia akan percaya lagi bahwa cinta itu adalah bagian dari hidup dia yang nggak bisa dia lepaskan. Salah satu sumber bahagia dia adalah cinta, dicintai, mencintai, kayak gitu. Jadi dia sangat diberkahi dengan banyaknya orang yang sayang dengan dia di sekitar dia. Ada banyak sekali keramaian di sini, keramaian. Walaupun dia menyendiri, tapi di balik itu semua support sistemnya dia sangat bagus, dan dia nanti akan sangat bersyukur atau sangat mengapresiasi jika pasangannya nanti yang mana adalah kamu bisa menjadi support sistemnya dia juga, yang akan mendukung dia nggak hanya di saat dia bahagia, tapi juga di saat dia lagi berduka, kayak gitu loh. Dan dia berharap bahwa pasangannya ini yang lagi ngedance ini ya bisa sama-sama melangkah sih di sini, sama-sama menjadi pasangan yang balance ya, yang nggak hanya dia yang berusaha, tapi juga kamu berusaha untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik. Kalaupun ada masalah yang terjadi, yuk kita selesaikan bareng, nggak perlu drama, nggak perlu sedunia tahu masalah kita selesaikan berdua, bisa kok kayak gitu. Orang yang dewasa ya calon jodohmu ini. Seperti itu teman-teman, mengenai apa yang sedang dipikirkan atau yang sedang dihadapi sih lebih tepatnya di sini oleh calon jodoh kamu saat ini. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, bisalah kasih aku like, komentar juga boleh, subscribe boleh banget, dan kita akan bertemu lagi di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, semoga membantu. Sampai ketemu lagi.